Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah al-qail syahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulun nabil aminul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu izinkan saya memberi penghormatan salam takzim kepada kita semua. Tentu Pak Haji Adhan selaku yang dituakan di masjid ini, sekalipun ada lebih tua, karena ketua dewan pembina itu dalam struktur organisasi itu yang dituakan, sekalipun ada yang lebih tua. Kemudian ada saudaraku Haji Mutar, ini ketua pelaksana Yayasan Darussalam, ya. Ini pelaksana yayasan. Ada adik kami Haji Sunusi atau Sanusi? Sunusi. Ya. Sarjana ekonomi. Tapi ini adik kita ini dari pondok. Sarjana ekonomi tapi dari pesantren. Jadi dia dalam berdagang ya pasti ekonomi syariah. Ya, dalam penerapannya. Ada ananda Pak Imam, para qari tadi, alhamdulillah. Saya tidak bisa dan saya tidak tahu nama atas semua. Jadi saya tidak bisa sebut. Ada Pak Wakil Ketua, tapi saya menyebutnya ketua. Karena ketua tidak ada di tempat, otomatis wakil ketua yang berposisi sebagai ketua Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen. Seluruh orang tuaku, mungkin ada hadir beberapa pengurus ormas, anak-anakku sekalian dari pemuda-pemudi, ada anak-anak kita juga yang kecil-kecil, ya datang juga di sini untuk melaksanakan tarawih, salat isya, dan mengikuti satu peristiwa yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan bagi kita umat Islam. Ada 3 peristiwa penting, bahkan tertuang dalam tanggalnya, dan itu tidak pernah berubah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha bisa berubah. Betul atau tidak? Tapi kalau ini 3, tidak pernah berubah. Tidak akan berubah. Karena namanya peristiwa penting. Yang pertama, 27 Rajab. Itu peristiwa penting. Kalau tidak ada itu, bisa jadi kita tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat. Peristiwa hadirnya
dijemputnya salat 5 waktu. Itulah yang menjadikan kita selamat dunia, selamat akhirat. Makanya itu ibadah tidak boleh ditinggalkan. Karena itu yang menyebabkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, 9 Zulhijjah. Inilah peristiwa yang dianggap sempurna Islamnya orang Islam. Tapi jangan lagi mengatakan kalau begitu saya belum haji berarti belum sempurna. Bukan begitu. Karena ada persyaratan berikutnya. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ke situ, banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan sama nilainya dengan haji. Tapi jangan juga bilang kalau begitu tidak usah saya naik haji. Tidak boleh juga. Ya. Karena kalau kita punya kemampuan lalu tidak menunaikan, faman kafara fa innallaha ganiyun 'anil alamin. Kita punya kemampuan tapi kita bilang enggak usah mi. Karena rajin ya salat isyrak. Ya, jangan sampai kecuali kalau memang tidak punya kemampuan, tidak diwajibkan, tidak berdosa. Nah, itu peristiwa yang kedua, tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, peristiwa turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, apalagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ada petunjuk secara umum dan ada petunjuk secara khusus. Inilah malam. Ya, kalau kemarin saya membahasakan menyambut 17 Ramadan karena kita peringati sebelumnya. Kalau ke depan sebaiknya setelahnya, namanya peringatan. Misalnya tidak sempat malam 17 Ramadan karena lain dan hal, ya bisa diadakan sesudahnya. Jadi namanya peringatan Nuzulul Quran. Tapi alhamdulillah kita malam ini berarti bersamaan Istiqlal ini. Karena Istiqlal itu tidak pernah bergeser. Yang sering bergeser itu di tempat saya, di Al-Markas. Karena kita tidak mau juga bersamaan Istiqlal. Ya, jadi dikasih lewat dulu Istiqlal karena kita juga mau ikuti biasa melalui virtual, maka kita mundur biasa 1 hari. Ya, malam 18 atau malam 19. Jadi itu 2-3 peristiwa penting jangan diabaikan, apalagi dilupakan, apalagi dibid'ahkan. Ya, memperingati nuzul Quran syiar, bukan syariat. Memperingati Isra Mi'raj 27 Rajab bukan syariat tapi syiar. Memperingati hari-hari besar Islam yang lain bukan syariat tapi syiar. Ada dakwah, ada nasihat agama. Ya. Jadi boleh dilakukan karena tidak ada larangan. Ya. Orang tuaku semua, saudaraku semua, kenapa Rasulullah SAW mulia? Karena Rasulullah menerima Al-Quran. Kalau tidak, belum tentu Rasulullah mulia. Dan makhluk termulia adalah Rasulullah. Jangan bilang manusia. Kalau manusia sudah pasti. Makhluk. Secara jasadiah Nabi Adam alaihissalam tidak berani mengatakan dirinya dia paling mulia. Padahal dia adalah manusia pertama secara jasadiah diciptakan. Rasulullah Muhammad SAW adalah makhluk termulia. Kenapa? Karena dialah yang diturunkan Al-Quran kepadanya.
Kenapa Masjidil Haram mulia? Atau kenapa Makkatul Mukarramah mulia? Karena diturunkan Al-Quran. Kenapa Madinah mulia? Karena turun Al-Quran. Kenapa masjid mulia? Karena di dalamnya ada kaligrafi. Ada Al-Quran. Dibaca ayat-ayat Al-Quran. Artinya, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Bukan hanya mulia di hadapan makhluk, tapi mulia di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau kita mau mulia di hadapan Allah, maka harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kan begitu? Kita mau mulia kan? Bapak, Ibu mau mulia kan? Mau mulia? Mau? Kalau mau mulia, harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, dipastikan mulia. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Mengambil hikmah, mengambil manfaat dari Al-Quran. Minimal melalui 4 cara kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kita dulu harus beriman kepada Al-Quran. Itu mutlak. Ya, bukan sekedar mengaku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Betapa banyak orang mengaku beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada apalagi kalau sesudah Allah, susunannya. Ya. Antuminu billah wa malaikatihi. Ya, itu susunannya berdasarkan hadis. Ya. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal khairu haqqa qadrihi. Harus beriman. Bagaimana maksudnya beriman kepada Al-Quran? Tidak boleh ragu terhadap Al-Quran. Apalagi yang menjaga, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Siapapun yang mau mencoba-coba merubah, tidak usah hurufnya, barisnya saja, tidak akan mampu merubah Al-Quran. Kenapa? Karena yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu penghafal Quran mulia, sangat mulia. Ya, dari sekian cara berhikmat atau mengambil manfaat, mengambil kemuliaan daripada Al-Quran adalah penghafal Al-Quran. Ya, berbahagia Anda Pak Imam. Itu penghafal Al-Quran punya hak prerogatif memboyong. Berapa ini? Berapa ini? 10. Punya hak prerogatif membawa siapa yang dikehendaki untuk bersamanya dalam surga. Tidak mungkin tidak dikasih iku bapaknya, tidak mungkin tidak dikasih iku ibunya, saudaranya. Kalau kurang saudaranya, ya terserah dia. Mana sepupunya yang dekat atau omnya yang dekat, atau mana orang-orang yang suka berkontribusi terhadap Al-Quran. Ada pondok pesantren penghafal Al-Quran dibangun, didirikan, dibina. Pak Haji Mukhtar, ada enggak pesantren Al-Quran di sini? Haji Sunusi, baru mau? Masjid ini belum punya? Belum? Oh, yang di sana? Oh, jauh dari sini dia. Oh, filial, ini ya kelasnya.
Kalau kita tidak punya anak, tidak ada lagi anak kita, tidak ada lagi cucu kita yang bisa menghafal Al-Quran, maka investasikan harta kita terhadap penghafal Al-Quran. Kita bagian daripada orang tua daripada penghafal Al-Quran itu. Saya satu orang misalnya nanti pengelolanya di sana meminta kepada kita, wahai umat Islam, jamaah Masjid Darussalam, kami punya penghafal Al-Quran yang miskin, du'afa. Kami minta siapa yang ingin memberikan makanan tiap hari, angkatlah tangan Kak. Saya bersedia. Maka kita nanti termasuk di dalamnya, dibawa oleh mereka-mereka masuk dalam surga. Ada saya punya sahabat, mungkin Kakak Haji tahu juga. Dia mau sekali ada anaknya penghafal Quran, tapi semua perempuan. Kan itu kalau perempuan artinya ya bisa juga sih, tapi agak terbatas. Akhirnya disarankan oleh kita-kita, lebih bagus kita bikin rumah tahfiz. Yang tadinya uang 15 miliar itu, 15 miliar ini deh. Ya, bukan 1 miliar, 15 miliar. Awalnya ingin bikin SPBU, awalnya. Itu kan pribadi. Tidak jadi. Dia bikin pesantren tahfiz Al-Quran gratis. Bagi hasil dari 15 miliar itu yang dipakai membiayai secara gratis. Sekarang sudah hampir 10 cabangnya gratis. Yang terbesar itu di Baru, ada itu di Gempung ini. Nanti perempuan berwakaf, berinfak, berinvestasi terhadap penghafal Al-Quran. Saya berharap melalui Masjid Darussalam ini, atas kepemimpinan Adinda Haji Sunusi, Pak Haji Muhtar dan Dewan Pembina, Islam kuat, kita kuat kalau kita bersatu, kita kompak. Itu contoh kecil tadi. Termasuk tadi penawarannya Pak Haji Muhtar sekolah itu. Bagaimana lagi caranya? Kita berkhidmat kepada Al-Quran. Ini agak berat-berat sedikit tadi ya, agak berat-berat. Pasti ada yang bilang, saya tidak bisa mak kasih yang itu. Siapa tahu ada yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Usahakan bisa baca Quran. Karena umat Islam nanti dikatakan beriman kepada Al-Quran, sesungguhnya kalau bisa baca Quran. Jangan sampai ada yang tidak bisa baca Quran. Mungkin ada yang mengatakan, masih bisa kasih belajar. Usia 71, masih bisa. Ada namanya program, nanti ya Ananda Pak Imam kalau ke Makassar bisa cari itu bukunya. Namanya buku tercepat belajar Al-Quran untuk orang dewasa. 9 jam. 9 jam. Sudah bisa baca Quran. Kenapa? Karena wajib hukumnya bisa baca Al-Quran umat Islam. Garis bawahi, wajib. Kalau orang bicara wajib, berarti kalau tidak, konsekuensinya apa? Berdosa, karena wajib. Jadi harus bisa baca Quran. Itu yang ringan-ringan. Tentu bisa, harus belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita semua ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran, apalagi kalau mengajarkannya. Jadi sederhana kalau kita mau jadi orang baik. Sederhana. Kita berusaha belajar Al-Quran, minimal belajar bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau kita lagi bisa mengajarkannya, tinggi lagi nilainya. Tentu berbeda.
tapi sudah masuk dalam kategori sebaik-baik kita. Oleh karena itu, kalau tidak bisa mengajar, belajar. Kalau bisa belajar dan mengajar, jauh lebih bagus lagi. Karena belajar Al-Quran tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Karena ada namanya tafsir. Kalau tafsir itu enggak, pokoknya dari huruf ke huruf, dari baris ke baris, itu mempunyai makna-makna yang berbeda tentunya. Ini anaknya Sunusi pernah belajar dasar-dasar tafsir pesantren. Gurunya itu saya kenal sekali, senior saya. Nah, Pak Tua istilahnya, Pak Kiai Tua dipanggilkan. Apalagi kita bisa berhikmat atau mengambil bahagian dari Al-Quran. Tentu mentadaburi. Maksudnya mentadaburi, dibaca Al-Quran, usahakan juga baca-baca terjemahannya. Ya, bahkan kalau bisa tahun depan, yang selalu kita khatam Al-Quran tiap Ramadan, rubah tahun depan. Baca sekaligus baca terjemahan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kurang paham makna-makna Al-Quran? Bisa nggak kira-kira mengamalkan Al-Quran kalau tidak paham? Ya, mungkin juga bisa tapi terbatas. Tapi kalau kita paham, ya, tidak dituntut juga orang pintar bahasa Arab kalau tidak bisa. Tapi bagaimana bisa paham? Caranya memahami tidak sulit. Karena sekarang Al-Quran ada terjemahan. Saya tidak tahu ada nggak terjemahan bahasa Papua? Belum ada ya? Belum ada. Yang ada terjemahan bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Makassar sudah ada, bahasa Jawa sudah ada. Jadi kita ya bukan orang itu, ada terjemahan bahasa Indonesia. Dibaca. Mulai dari Al-Fatihah dibaca artinya. Terus juz 1 dan seterusnya baca artinya sedikit-sedikit. Ya, pasti kita menemukan. Dan orang-orang orientalis masuk Islam itu karena dia baca Al-Quran. Dia menemukan sisi-sisi positif dari Al-Quran sehingga dia bisa bersyahadat. Saya ada yang menggelisahkan kepada diri saya dan tidak tahu apakah kita juga ikut gelisah. Saya tidak tahu apakah masyarakat Kepulauan Yapen ini ada masuk di dalamnya. Ya, kemarin saya sampaikan juga di sebelah. Kita ini umat Islam Indonesia, ternyata masih ada 60% yang tidak lancar baca Quran. Mudah-mudahan tidak masuk di sini. Ya, tapi yang pasti hasil penelitian Dewan Masjid, ada nggak di sini hadir ketua Dewan Masjid? Tidak ada. Ini hasil penelitian ketua Dewan Masjid pusat yang almarhum Pak Jenderal mantan Wakapolri. Ternyata masyarakat Indonesia Muslim masih ada 60% tidak lancar baca Quran. Bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak bisa lancar baca Quran? Dan itulah juga yang 60% tidak salat. Karena sama dengan penelitian, hasil penelitian tentang salat, baru 39,sekian% umat Islam Indonesia salat 5 waktu. Berarti masih ada 60% juga yang tidak salat 5 waktu. Ya. Siapa punya tanggung jawab? Tentu kita tokoh-tokoh agama. Orang yang punya pengetahuan agama. Ya. Ormas-ormas Islam. Ketua MUI. Apalagi ketua MUI. Ya. Kita semua umat Islam punya tanggung jawab. Karena umat Islam itu, orang beriman itu wajib hukumnya berdakwah.
Waltakum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita semua wajib berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran yang hak dalam Al-Quran, yang batil dalam Al-Quran. Tentu sesuai dengan kapasitas kita. Saya kasih contoh aja, seperti yang Adinda Haji Sunusi, ya sarjana ekonomi, bagaimana bisa mendakwakan ekonomi Islam, ekonomi syariah dalam wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, misalnya begitu. Ya. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, praktek rentenir. Ya. Praktek apa ini yang kemarin ini? Yang bodong-bodong, ya online, judi online, dan sebagainya. Ya, itu tanggung jawab kita semua. Jadi salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran, setelah kita belajar, ya mengajar, ya memang harus mendakwakan Al-Quran itu. Dan tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham. Oleh karena itu, harus kita mentadabburi Al-Quran. Yang lebih penting lagi, orang tuaku semua, tanggung jawab kepada generasi kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Khawatir kita, jangan sampai ke depan, anak-anak kita lebih senang situs-situs yang tidak pantas dibandingkan dengan situs Al-Quran. Ya. Makanya anak kita, generasi kita, saya tidak tahu di sini bagaimana pemudanya. Pak Haji Mutar, ada nggak pemuda masjid? Ada. Apa tugasnya di sini? Ya, itu ke depan dipikirkan. Bagaimana mendekatkan anak-anak remaja di masjid. Saya mau yang azan, yang bertokol. Itu. Jangan orang-orang tua. Kasih juga mereka. Ya kasih mereka bagaimana mengotak-atik itu IT kita. Tapi nanti saya, apalagi saya isi di sini, saya akan mencoba sharing kepada kita bagaimana mengelola masjid dengan baik. Ya, bagaimana memanage masjid dengan baik. Bukan hanya tempat ruku dan sujud, tapi tempat untuk segalanya bagi kita umat Islam. Ya. Malam ini tentu terbatas waktu kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita berhikmat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah keyakinan kita yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Jangan tidak bersentuh Al-Quran dalam satu hari. Jangan tidur sebelum baca Quran. Yaqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena itulah nanti yang akan menjadi pelindung di hari kemudian. Tidak ada yang bisa menolong kita, orang tuaku, di hari kemudian. Hanya dua. Rasulullah dan bacaan Al-Quran kita. Mangkara harfan min kitabillah. Ya. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia diberi ganjaran 10 huruf. Itu kalau hadisnya itu panjang. Ya. Dan tidak dikatakan satu huruf itu adalah alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim saja kita baca sudah diberi ganjaran 30. Apalagi Ramadan kali 70. Bahkan tidak terbatas. Oleh karena itu momentum Ramadan, Syahrul Quran. Ya, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Sesibuk apapun orang tuaku di pasar, di tempat kerja, di mana saja beraktivitas, jangan tidur sebelum baca Quran. Minimal itu dulu. Karena Al-Quran
akan menjadi penolong kita di hari kemudian. Itulah sekedar renungan-renungan kita di bulan suci Ramadan ini, di malam nuzul Quran ini. Mari kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena siapa yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Kalau kita mulia di hadapan manusia belum seberapa, Pak. Belum seberapa. Belum tentu juga kalau di belakang kita baik. Mungkin di depan kita bilang iya. Namanya ya Hannu. Ternyata kalau dia di belakang wah, orang Bugis bilang Nabi ya iki. Iya. Tapi kalau mula di hadapan Allah, kalau Allah memuliakan kita, maka pasti seluruh makhluk akan memuliakan kita. Ada istilahnya guru kami Prof. Nasaruddin Umar. Biarlah kita tidak mulia di bumi, tapi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu aktivitas ibadah, yaitu selalu membaca Al-Quran. Sebaliknya, bukan ancaman tapi peringatan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati amma. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang menjauhi Al-Quran, siapa yang malas membaca Al-Quran, maka hidupnya di dunia disempitkan dan di hari kemudian dibutakan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saya yakin dan percaya kita tidak termasuk di dalamnya, karena kita selalu membaca Al-Quran minimal 1 huruf dalam sehari, minimal 1 lembar sehari, minimal 1 juz sehari. Yang penting jangan tidak baca Quran dalam sehari. Semoga manfaat, memaafkan segala kekurangan, karena kelihatannya ya saya sudah bicara 30 menit lewat tidak terasa. Semoga kita selalu mendapatkan berkah-berkah dari Al-Quran, apalagi momentum Ramadan. Kita selalu bertadarus Al-Quran, menjadikan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita akan berkualitas, dan kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi fi kulli lamatin yamsin. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Wa zahlakana bi jahil Qur'an. Wa hassin a'malana bi zikril Qur'an. Wa baid ujuhana bi barakatil Qur'an. Warzuqna bi mu'jizatil Qur'an. Wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma ya hadil mudillin wa ya rahimal muslimin wa ya mukila asratil asirin irham abdaka sal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in wa ja'alna mal akhyaril marzuqin allazina an'amta alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah sama-sama kita mendengarkan hikmah nuzulul Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Maskur Ali MAG. Baiklah, yang terakhir penutup, dan kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Bismillah.